Selamat pagi, hari ini Minggu tanggal 5 April 2020. Paroki Santo Ignatius Manado menyelenggarakan Misa Minggu Palma live streaming di Komsos Ignatius. Dan Misa diawali dengan pemberkatan daun palma. Hosana, Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, marilah sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Palma ini, kita sekalian berkumpul sehati sejiwa. Kendati ada yang merayakannya di gereja dan ada yang merayakannya di rumah masing-masing. Kita sehati dalam menemani Tuhan Yesus Kristus memasuki Yerusalem. Karena taat kepada Bapa, kendati dia tahu
ada sengsara, ada derita, ada salib dan kematian yang menantinya. Tapi dia tahu di balik semua ini akan ada keselamatan, kemenangan melalui kebangkitan. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita menemani Yesus masuk ke Yerusalem dengan sejuta perasaan. Sambil percaya bahwa Tuhan menyambut dia, Tuhan menyertai dia sampai pada kemenangan. Dan semoga pekan suci kita tahun ini menguatkan kita yang juga menyambut dia, menyertai dia dalam duka dan derita untuk kemudian ambil bagian dalam kemenangan Paskah. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dengan rendah hati kami mohon kepadamu. Berkatilah, kuduskanlah, dan sucikanlah daun-daun palma yang ada di gereja kami ini, maupun yang ada di rumah-rumah umatmu, dimanapun mereka berada. Semoga kiranya dengan daun palma ini kami boleh menyambut dan mengiringi Kristus Raja dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan. Sampai kelak kami pun menyambut dia dalam Yerusalem yang baru. Dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus
dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Palma, ada 2 perarakan yang terjadi di Yerusalem. Perarakan yang satu berasal dari rumah Imam Agung Kayafas. Dengan pengikut-pengikutnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menuntut agar Yesus dihukum mati. Perarakan yang satu, yang sudah diramalkan oleh para nabi ribuan tahun lalu, tentang seseorang yang naik di atas keledai muda, masuk kota Yerusalem, bagaikan raja damai, penuh kerendahan. Pada zaman itu, jika raja memasuki kota di atas kuda, diiringi tombak, lembing, dan peralatan perang, ini menandakan kerajaan dalam peperangan, kerajaan dalam perjuangan. Tapi jika dalam suasana damai, maka raja akan datang mengendarai seekor keledai. Dan kita lihat Yesus, Raja Damai, Raja Israel datang di atas seekor keledai. Lambang kerendahan hati, lambang damai yang mau dibawanya apapun yang menanti dia di dalam kota Yerusalem. Hari ini kita diberi pilihan. Memilih prosesi dari istana Kayafas atau memilih prosesi bersama Kristus, Raja Damai. Saya percaya dalam suasana hadapi COVID-19 ini, kita juga memiliki perasaan yang tercampur, suka, duka, khawatir, bahkan mungkin marah dan benci. Yesus juga punya perasaan yang sama. Ketika hari ini memasuki Yerusalem, resah, gelisah, takut, sepi, sendiri. Karena dia tahu ada piala pahit di sana. Dia tahu ada kematian di sana. Tapi dia memilih taat pada Bapa, penuh kerendahan hati. Dan dia tahu damai akan datang. Keselamatan akan muncul. Mari, apapun perasaan kita hari ini, kita sehati sejiwa menyertai Yesus memasuki Yerusalem, memasuki pekan suci, bahkan menyambut dia dalam rumah-rumah kita masing-masing. Semoga dengan demikian kita juga sepanjang minggu ini lebih dekat padanya dalam doa, dalam kasih sayang seperti dia membasuh kaki murid-muridnya, dalam pemberian diri seperti dia mengatakan ini tubuhku, ini darahku, setia sampai akhir seperti dia nanti disalibkan. Dan kemudian kita akan bangkit jaya bersama dia. Mari, seperti putra-putri Israel, kita menyiapkan daun-daun palma kita dan kita menuju altar utama gereja sambil berprosesi sederhana, lambang penyambutan kita akan Kristus, Raja Damai, Raja nan rendah hati. Kita siapkan daun-daun palma yang ada, umat seberapa yang hadir, mari kita berdoa. Lagu pembukaan 395.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib, sebagai teladan kerendahan hati dan demi membawa damai serta keselamatan. Pandanglah kami putra-putrimu yang bersatu hati pada hari Minggu Palma ini. Kami menyambutnya, kami menyertainya, dan kami ingin mendampinginya. Semoga kami mampu meneladani cinta dan baktinya, sengsara serta kebangkitannya, agar kelak kami pun mengalami kemuliaan bersamanya dengan dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein. Allah
saat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah yang melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengerepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan kedua. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita mengikuti kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Santo Matius. Untuk ini umat dipersilahkan duduk. Hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bukan aku, ya Tuhan.
Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bukan aku, ya Rabi. Engkau telah mengatakannya. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya, Engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapa-Ku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapa-Ku,
Jikalau cawan ini tidak dapat berlalu, kecuali kalau kuminum, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dan bersama-sama dia datang pula satu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, mengunus pedang, dan meletakkannya kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sangkamu, aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya, tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus diam. Lalu kata imam agung itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan? jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya,
Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak memberi jawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan banyak orang. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Kata Pilatus, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun semakin keras mereka berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut
alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapainya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, teristimewa bagi mereka yang berada di rumah maupun yang di mana saja berada. Ketika pandemi virus corona melanda kehidupan dunia sejak beberapa bulan lalu, dan sampai sekarang ini sudah menyebar hampir di 200 negara. Ratusan ribu manusia terjangkit virus berbahaya ini. Ribuan orang mengalami korban karena virus yang mematikan. Kita semua sadar betapa berbahayanya virus ini. Negara-negara berupaya menyelamatkan warganya dari serangan pandemi virus. Para ahli mencari cara menemukan penangkal penyebaran virus. Para dokter, tim medis
mencurahkan seluruh kekuatan untuk menyembuhkan para pasien yang terserang virus. Semua orang digerakkan untuk membendung penyebaran virus corona ini dengan berbagai macam seruan, lockdown, social distancing, karantina, menjaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan, memakai alat pelindung seperti masker, menjaga stamina tubuh, dan lain-lain. Perhatian semua orang saat ini pada pandemik ini. Di sisi lain, manusia tertunduk dan terdiam, tidak berdaya menghadapi virus mematikan ini. Tatanan kehidupan manusia berubah. Kebanggaan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mencapai kesejahteraan manusia terhenti sejenak, bahkan hampir lumpuh. Manusia yang percaya diri karena kemampuan ilmu dan teknologi yang demikian maju, tidak berdaya dan belum mampu menangkal laju penyebaran virus corona ini. Manusia yang merasa sehat, kuat, cantik, ganteng, dan memiliki banyak pelindung diri, tidak berdaya menghadapi virus ini. Kita semua terdiam, tunduk, dan menyadari bahwa kita bukanlah manusia Superman, bukan juga manusia superpower, apalagi superbody. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang bersorak-sorai menyambut seorang yang diharapkan menjadi pemimpin mereka. Mereka memotong ranting-ranting dan menyebarkannya di jalan. Mereka juga melambai-lambaikan daun palma sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ada beragam makna yang terkandung di dalam perayaan ini. Daun palem secara umum memiliki simbol kemenangan dan digunakan untuk menyatakan kemenangan. Mereka juga menghemparkan pakaian mereka di tanah agar dilalui oleh Yesus. Tanah melambangkan kerapuhan dan kelemahan manusia. Ingat, dikatakan manusia dari tanah dan kembali ke tanah. Yang datang ini adalah raja yang mengatasi kelemahan mereka untuk tidak menginjakan kakinya ke tanah. Hal ini disimbolkan pula dengan tindakan menghemparkan pakaian. Pakaian membuat orang yang menggunakannya menjadi jelas. Kebanyakan orang menilai orang dari pakaiannya. Ketika seseorang memakai setelan jas, maka kita akan menilai orang ini adalah seorang pejabat atau seorang elit. Ketika seseorang memakai pakaian yang indah, maka kita akan menilai orang ini seorang yang berkelas. Ketika kita melihat orang yang tidak karuan pakaiannya, kusut, maka kita akan menilai orang ini mungkin kurang waras. Maka ketika orang-orang Yerusalem menghemparkan pakaian, mereka bersedia menghemparkan diri di muka Dia yang sedang lewat sebagai seorang raja. Namun, apakah Yesus sungguh bangga dan merasa berkuasa atas peristiwa ini? Dan apakah orang-orang saat itu mengerti apa yang mereka lakukan? Yesus sadar apa yang menjadi tujuan kedatangannya ke Yerusalem dengan simbol-simbol yang digunakannya. Bukankah ia sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita dan mati, namun ia akan hidup. Ia datang dengan menunggang keledai. Keledai sering dikatakan sebagai binatang bodoh, tidak penurut dan lamban. Keledai biasa tidak dipakai untuk tunggangan, tetapi dipakai untuk mengangkut beban. Dan biasanya pemilik akan berjalan untuk menggiring di depannya. Bisa dibayangkan pula
Apalagi seekor keledai yang belum pernah ditunggangi orang, pasti akan lebih rumit, lebih sulit. Namun, Yesus menggunakan keledai sebagai tunggangan untuk mengungkapkan seorang yang rendah hati dan bijaksana. Hanya seorang yang arif dan bijaksana yang dapat mengendalikan seekor keledai yang sulit dikendalikan. Maka jelas ketika Yesus mengendai seekor keledai, mau mengungkapkan Yesus penuh dengan kearifan. Ia tidak terpengaruh dan mabuk terhadap penyambutan orang-orang Yerusalem. Yesus dapat menyatukan kelemah lembutan dan kejayaan. Ia menata pasti akan tujuan perutusannya. Bahkan jauh hari sebelumnya, Nabi Yesaya telah menubuatkan ketaatan Yesus terhadap perutusannya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Dia tidak berpaling, dan dengan tenang ia menghadapi penderitaan dan kematiannya ketika memasuki kota Yerusalem. Dalam diri Yesus kita melihat kebijaksanaan ilahi. Yesus tenang dan diam menerima perutusannya meskipun dalam penderitaan. Sekali lagi, Nabi Yesaya mengatakan, "Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dua tokoh yang memiliki peran dalam penderitaan Yesus melalui Injil Matius, Yudas Iskariot dan Pilatus. Ketika mengumumkan dalam perjamuan malam terakhir bahwa di antara para murid yang hadir ada yang bakal menyerahkannya, Yesus tidak menuduh siapapun. Yudas Iskariot pun turut bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Yudas rupanya memiliki persepsi sendiri tentang Yesus dan bukan percaya akan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Meskipun Yesus telah mengatakan sebanyak 3 kali bahwa dia harus menderita dan mati, tetapi Yudas tidak menangkap dan malah membuat kecerobohan dengan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Dengan demikian ia mengabaikan dan menyepelekan kehendak ilahi. Dia tidak cepat sadar dan kembali kepada kebijaksanaan ilahi. Akibatnya Yudas binasa karena ambisi pribadi dan kepentingan sendiri. Tokoh kedua adalah Pilatus. Baik Yudas maupun Pilatus tidak menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan dan dimainkan oleh kepentingan politik dan ambisi pemuka-pemuka Yahudi dan imam-imam kepala. Istri Pilatus bahkan mengingatkan agar tidak mencampuri perkara orang benar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dialami oleh Yudas. Pilatus tidak menyadari bahwa kematian Yesus bukan karena kekuasaannya, tetapi itu merupakan jalan yang dikehendaki Bapa supaya manusia memperoleh selamat. Apakah Pilatus menang dengan hukuman dan kematian Yesus? Tidak. Ia menjadi pecundang karena Yesus kemudian hidup. Pilatus tidak dikatakan sebagai pejuang keadilan dan kemanusiaan, tetapi dianggap sebagai orang bodoh karena mencampuri kuasa Allah dalam diri Yesus. Dua bacaan Injil hari ini di awal perayaan dan juga melalui kisah sengsara mengajak kita untuk melihat dua sisi kecenderungan kita manusia, yaitu bahwa lain kali kita demikian bersyukur dan memuji Allah dalam hidup karena berkat-berkat yang kita alami. Ketika berkat Tuhan kita rasakan atau doa kita dikabulkan, kita merasakan bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita sehingga kita bangga dan memuji Tuhan. Tetapi ketika kita gagal, rezeki tidak lancar, sakit penyakit dan derita,
saat ini virus corona merajalela, doa-doa yang kita panjatkan seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan. Saat-saat itu kita merasa Tuhan jauh dari kita dan tidak memihak kita. Kita mulai memberontak dan marah pada Tuhan. Kita mempersalahkan Tuhan karena kegagalan kita. Kita sama dengan tokoh-tokoh Yahudi yang menyerukan untuk menyalibkan Yesus. Padahal Tuhan selalu bertindak untuk keselamatan kita manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, terasa sangat berbeda perayaan Pekan Suci pada tahun ini. Minggu Palma biasa kita rayakan meriah dengan upacara perarakan yang diikuti oleh banyak umat. Tetapi tahun ini kita rayakan dengan sederhana, tanpa perarakan, dan bahkan tanpa kehadiran umat. Bahkan di hari suci dan pesta Paskah juga kita rayakan dengan sederhana dan sekali lagi tanpa kehadiran umat karena bayang-bayang serangan virus corona. Kenapa dikatakan sebagai pandemik 19 ya, COVID-19? Karena memang virus ini berbentuk mahkota. Tapi bukan mahkota yang kemudian orang datang mendekat, tetapi mahkota yang harus dijauhi karena membahayakan. COVID dikatakan coronavirus disease yang muncul tahun 2019. Makanya disingkat menjadi COVID-19. Untuk mengungkapkan inilah virus yang berbentuk corona yang membahayakan. Pada kesempatan ini kita datang kepada Yesus yang tidak menggunakan mahkota, tetapi membawa keselamatan. Tidak seperti virus yang berbentuk mahkota, tetapi membawa kebinasaan. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, mungkin kita dapat mengambil poin-poin permenungan kita. Pertama, Yesus tetap tenang dan penuh kearifan ketika dielu-elukan memasuki Yerusalem. Dia tidak mabuk kekuasaan. Dengan penuh kerendahan hati dan kebijaksanaan, dia taat pada kehendak Allah. Menderita dan mati demi keselamatan manusia. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, menghadapi pandemik virus, kita disadarkan bahwa manusia jangan terlalu bangga akan apa yang dimiliki dan kemajuan-kemajuan yang ada. Kita tetaplah manusia yang rapuh, yang diciptakan oleh Allah. Janganlah bersikap seperti Yudas yang sangat percaya diri dan Pilatus yang sok berkuasa. Ketika suatu bencana virus corona datang, kejayaan manusia ini seolah-olah runtuh. Yang perlu kita upayakan ialah mari kita seperti Yesus yang tetap rendah hati, penuh kearifan menghadapi kehidupan kita. Dalam situasi sukses, bahkan dalam situasi yang sulit, tetaplah rendah hati dan melihat hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hal kedua yang perlu juga kita renungkan. Yesus tidak banyak bicara ketika menghadapi penderitaan dan kematiannya. Diamnya Yesus bukan menyerah pada keadaan, tapi diamnya Yesus demi keselamatan manusia. Menghadapi situasi sulit hari-hari ini, kita perlu melihat ketenangan Yesus atau diamnya Yesus. Kita diminta untuk diam di rumah, menjaga jarak, bahkan dilarang berkumpul. Perayaan-perayaan besar seperti saat-saat ini pun tidak dirayakan banyak umat.
Hal itu bukan suatu kekalahan atau kematian, tetapi hal itu untuk suatu kemenangan, agar virus tidak menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Dengan berdiam, berarti kita memperlambat dan bahkan menghentikan penyebaran virus yang mematikan. Maka berdiam bukan berarti kita mati, tapi dengan berdiam kita hidup dan kita menang. Dengan berdiam di rumah, kita memiliki banyak waktu untuk keluarga dan untuk Tuhan. Diamnya kita bukan untuk kematian, tetapi untuk kebangkitan. Hal ketiga, memasuki pekan suci ini, kita semakin ditantang untuk masuk dalam kedalaman hati kita, untuk merenungkan apa yang perlu dibaharui dalam diri dan kehidupan kita. Apalagi ketika kita berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Dengan berdiam diri dan melihat lebih dalam kehidupan kita, kita mempersiapkan diri untuk bangkit, untuk kuat, untuk tegar. Rasul Paulus mengatakan, sesudah Yesus mengosongkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib, ia dimuliakan dan semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita juga akan menjadi jaya kalau kita sabar menghadapi bencana ini bersama dengan Yesus di pekan suci ini. Kita memasuki pekan suci dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menemani kita, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, mari kita menghadap Bapa kita dan memanjatkan doa-doa kita bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimistis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya
dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahi kita semangat Yesus, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari, mengikuti jejak putranya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Ya Bapa, kami bersukacita bersama adik Rafael Tangkudung yang boleh merayakan ulang tahunnya keempat. Semoga ia tumbuh penuh kerendahan hati bagaikan Raja Damai. Dan semoga Engkau juga memberkati kaum keluarga, Papa, Mama, Oma, dan Opa, serta adik Elizabeth dan Opa Dolov. Kami juga bersatu dengan kaum keluarga yang mengenang saudara-saudari mereka yang telah Kau panggil, khususnya hamba-Mu Fritz Rantung, dan saudari kami Francisca Mogi, dan hamba-Mu Tince Silvia Tondobala. Semoga mereka dengan daun palma abadi boleh merayakan kemenangan Kristus di Yerusalem yang baru. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bersama roti dan anggur, kita persatukan semua doa-doa harapan-harapan kita yang kita bawa di altar ini maupun di altar rumah-rumah kita. Tuhan, sambutlah persembahan bakti umat-Mu ini karena Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami sediakan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami sediakan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini
dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu dan selamanya berbahagia dalam hadirat-Mu. Maka perkenankanlah kami juga turut memuji-Mu dan sehati sejiwa memuliakan-Mu sambil berseru. Puji syukur 385. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Palma ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan, bahkan dengan umat di seluruh dunia. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan padanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah iman kita. Tuhan, Engkau sudah Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, teristimewa mereka yang kami doakan hari ini, dan juga para korban karena virus corona. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan Santo Ignatius pelindung paroki kami. Bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan jadilah kehendak-Mu, penuh damai dan sejahtera, sambil kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja damai yang dirindukan setiap jiwa. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
puji syukur 406. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku, dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu darimu. Yesus, Yesus,
Ya Bapa, jika tidak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu padaku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dan diteguhkan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju, khususnya apa yang kami rindukan, yakni pembebasan dari segala dosa, bahaya penyakit apapun juga dari tengah-tengah umat dan dunia ciptaan Bapa. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Minggu Palma kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Diberkatilah, dilindungi, dijaga, dan disertailah kamu semua oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Selamat memasuki Minggu Palma. Selamat menemani Tuhan Yesus dengan meningkatkan doa, dengan berbuat kasih seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dengan derma, dengan kurban, dengan perbuatan-perbuatan diri, persembahan, pengorbanan, seperti Yesus buat di atas kayu salib, dan juga dengan harapan untuk bangkit, untuk menang. Semoga pekan suci tahun ini menjadi pekan kemenangan kita. Pergilah, kamu diutus. Amin. Lagu penutup 394.